Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamun dengan NIM 220797, kelas era 5 semester 3 dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Suwandi SEMM, mata kuliah teori ekonomi. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu teori ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Ada dua cakupan dalam ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi teori yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Dan ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi teori terapan, merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Pertama, ekonomi mikro, mempelajari kegiatan ekonomi dari unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik produksi, maupun sebagai individu sebagai produsen. Dua, ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Selanjutnya, materi kedua, yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Secara umum, ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Secara global, maka bisa dikatakan ilmu ekonomi yaitu suatu ilmu yang di dalamnya mempelajari bagaimanakah usaha manusia akan bertingkah laku untuk mencukupi segala keperluannya dengan pilihan sumber dayanya bersifat sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhannya yang pastinya tidak terbatas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian akan menentukan sampai di mana suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan dalam 4 jenis, yaitu yang pertama tanah dan sumber daya alam, kedua tenaga kerja, ketiga modal, keempat keahlian kewirausahaan. Dan selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi. Bidang ekonomi memiliki beberapa ruang lingkup, yakni ekonomi deskriptif. Salah satu contoh ruang lingkup ekonomi deskriptif di mana ilmu ekonomi mencakup penggunaan angka, kurva, grafik untuk melakukan analisa terhadap ekonomi di wilayah tertentu. Kedua, ekonomi terapan. Teori yang menjawab adanya sebab akibat plus solusi dari suatu masalah ekonomi merupakan bagian dari ekonomi terapan. Sebagai contoh, ekonomi syariah, ekonomi politik, ekonomi pembangunan, dan lainnya. Yang ketiga, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Materi ketiga yaitu perkembangan teori ekonomi. Pertumbuhan ekonomi awalnya dibangun berdasarkan pengalaman empiris para ahli ekonomi, sehingga teori-teori mereka dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan dan membuat kebijakan ekonomi di berbagai negara. Adapun teori klasik, menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi sebenarnya berdasarkan pertambahan penduduk. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka akan terdapat pula pertambahan output atau hasil produksi ekonomi. Adapun
teori historis. Menurut teori yang dikemukakan oleh Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari teknik produksinya sebagai sumber penghidupan. Selanjutnya, teori neoklasik. Menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara baru dapat terjadi apabila para pengusahanya mengadakan inovasi serta mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya itu atau proses produksinya. Selanjutnya, teori perkembangan ekonomi modern. Teori pertumbuhan ekonomi modern ini baru dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi modern dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu pertama, masyarakat tradisional, kedua, pra-lepas landas, ketiga, lepas landas, keempat, dorongan menuju kedewasaan, 5, konsumsi tinggi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: 1. Sumber daya manusia, 2. Sumber daya alam, 3. Pembentukan modal, 4. Pengembangan teknologi, 5. Faktor sosial dan politik. Materi 4 yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Teori permintaan adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi, jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Teori penawaran adalah penawaran akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Selanjutnya, elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ketika harga sebuah barang naik, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya menurun. Sedangkan semakin rendah harganya, semakin banyak benda itu dibeli. Elastisitas penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh besar atau kecilnya kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Maksudnya, elastisitas penawaran ini dapat dilihat dari koefisien elastisitas penawaran